Kalau ijazah ini kan dipakai untuk mencalonkan diri jadi presiden. Kalau dia hanya mau datang via Zoom, harusnya kemarin jadi presiden 10 tahun via Zoom saja. Gak usah tidur di rumah kepresidenan di Istana Negara, ngantor. Gak usah, via Zoom saja dari Solo. Gitu loh ya. Jadi jangan kita mau enaknya, begitu disuruh tanggung jawab, agak mau. Ya, Pak Jokowi tolong Anda tanggung jawab. Buktikan saya salah. 99% Anda tidak akan datang. Tapi buktikan saya salah. Saya akan menjalankan pra-peradilan keempat pada hari Jumat dengan isi adalah soal pencekalan dan juga ada beberapa sprint yang kemudian nanti akan kita pertanyakan dan nanti alat buktinya juga akan beberapa. Dr. Tifa akan mulai menjalankan nanti pada hari Rabu tanggal 12 Agustus. Artinya apa? Artinya sidang untuk Dr. Tifa tanpa mendahului izin kepada Dr. Tifa dan juga kepada teman-teman lawyernya, pasti sidang pokok perkaranya tidak akan berjalan Kamis besok atau Kamis minggu depan, harus menunggu sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru. Nah, jadi itu breaking news yang mungkin bisa kita sampaikan. Jadi sidang saya untuk pra-peradilan dimulai hari Jumat dan nanti mungkin seperti biasa akan ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis dan terus. Dan kemudian sidang sahabat saya juga akan mengalami waktu. Sore ini saudara, tim kuasa hukum Jokowi datang ke kediaman pribadi Presiden ke-7 RI di Solo. Kedatangan tim kuasa hukum ke Solo salah satunya untuk membahas rencana pemeriksaan Presiden ke-7 Jokowi dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu oleh Polda Metro Jaya. Kuasa hukum menyebut Jokowi bersedia untuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik Polda Metro Jaya di Solo, Jawa Tengah. Kesempatan itu kami juga tadi berinisiatif, kami sampaikan juga kepada Pak Jokowi, Pak, kira-kira berkenan nggak kalau kita coba tanyakan ke penyidik, kira-kira kalau pemeriksaan Bapak dilakukan disamakan seperti saksi-saksi lain di Solo, kira-kira bagaimana? Dan Bapak dengan menjawab, ya dengan senang hati, ya apapun proses yang memang harus dijalankan tentunya saya hormati. Dan itu kami juga akhirnya memiliki kesimpulan bahwa kami akan coba menanyakan. Dan kami sampaikan juga dari Bapak, kami akan coba sampaikan ke para penyidik jika memang memungkinkan, mungkin pemeriksaannya disamakan seperti saksi yang lain, yaitu di Polres Solo, Polres Surakarta. Penuding ijazah palsu Jokowi, Roy Suryo mengajukan permohonan gelar perkara khusus kepada penyidik Polda Metro Jaya dalam laporan kasus tudingan ijazah palsu Jokowi. Permohonan gelar perkara khusus ini diajukan ke Polda Metro Jaya setelah kasus tudingan ijazah palsu Jokowi naik ke tahap penyidikan. Selain meminta gelar perkara khusus, sebagai terlapor, Roy Suryo meminta penyidik segera memeriksa Presiden ke-7 Indonesia, Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Konon dia meminta atau memohon, saya nggak tahu, penyidiknya yang datang ke Solo. Ini luar biasa. Kita Indonesia itu menganut equality before the law. Ya, semua sama di mata hukum. Katanya dia sudah warga negara biasa. Ya, kalau warga negara biasa, ya hadir selaku warga negara biasa ke gedung Polda Metro Jaya. Jangan kemudian dia enak-enak ada di sana ngaku alasan sakit kemudian. Tapi sekali lagi, kami akan siap kalau dia diperiksa dulu. Ya gitu, kalau sebelum dia diperiksa dulu itu namanya pelanggaran. Dan sebenarnya beberapa saksi pelapor itu juga saya dengar beberapa juga belum hadir. Kemarin penyidik Polda Metro Jaya memeriksa salah satu kader PSI, Dian Sandi, yang sempat menjelaskan soal asal-usul foto ijazah Jokowi di akun media sosial miliknya. Ini adalah pemeriksaan Dian Sandi kedua sebagai saksi dalam kasus dugaan ijazah palsu Jokowi. Kader PSI ini tetap meyakini ijazah Jokowi asli. Tetap berada pada satu keyakinan bahwa ijazah itu asli dan saya tidak akan mundur sejengkal sekalipun. Entah mereka mau mengintimidasi saya seperti apapun itu saya tidak akan mundur. Mereka boleh membahas saya potensi pidana apa segala macam 5 kali sehari. Setiap kali keluar dari pemeriksaan mereka selalu menyalahkan saya. Tapi itu kan maunya mereka. Saya percaya bahwa hukum ini bisa bekerja dengan baik.
Rencananya, penyidik Polda Metro Jaya juga akan memeriksa Presiden ke-7 Joko Widodo dalam kasus laporan dugaan ijazah palsu besok. Saat ini, total ada 4 laporan soal fitnah terhadap mereka yang menuding ijazah Jokowi palsu yang naik ke tahap penyidikan. Sementara 2 laporan lainnya dicabut. Kasus tudingan ijazah palsu juga bergulir di Bareskrim Polri. Setelah dilakukan penyelidikan, Bareskrim menegaskan ijazah milik Jokowi asli dan sama dengan pembanding. UGM juga telah menyatakan ijazah Jokowi asli. Kita hadirkan informasi berikutnya, pemirsa. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali menggelar sidang pra-peradilan kedua tentang sah tidaknya penetapan tersangka Roy Suryo dalam kasus ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo. Agenda sidang pra-peradilan Roy Suryo hari ini adalah mendengarkan jawaban Polda Metro Jaya terkait keabsahan penetapan status tersangka Roy Suryo dalam dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE. Roy Suryo sebelumnya menilai penyidik kepolisian belum memiliki alat bukti yang cukup untuk menjerat Roy Suryo dengan pasal 32 Undang-Undang ITE. Menurut kuasa hukum, dokumen digital yang menjadi persoalan merupakan unggahan akun media sosial milik pihak lain yang masih dapat diakses publik hingga saat ini. Insya Allah, selaku orang yang turut membuat atau merancang dan menuliskan naskah akademik dari Undang-Undang ITE, ya di pasal 32 itu, kalau orang yang bisa dikenakan itu adalah orang yang kemudian melakukan pengambilan secara tidak sah, jadi mencuri saja. Dian Sandi dengan kesadarannya sendiri, dia memposting itu kepada publik, kepada khalayak publik, sehingga semua orang bisa melihat. Bahkan hari ini sudah jutaan orang, ada sekitar 8 atau 9 juta yang melihat itu dan bahkan mendownloadnya. Jadi dia sendiri yang menaruh itu ke tempat publik, bukan harus ada yang mencuri, dan sampai sekarang datanya masih ada. Itu yang paling penting saya tambahkan. Sementara pihak Polda Metro Jaya menegaskan penetapan Roy Suryo sebagai tersangka sudah sesuai aturan KUHAP. Penyidik telah memeriksa Roy Suryo, memeriksa saksi maupun ahli, dan telah memiliki 3 alat bukti. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Lantas apa saja fakta persidangan dalam pra-peradilan Roy Suryo? Kita akan tanyakan langsung kepada reporter TV One Sekar Wanda. Sekar, apa saja yang muncul dalam persidangan pra-peradilan kedua Roy Suryo hari ini? Ya, Agita dan juga pemirsa, benar sekali bahwa hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kembali melakukan sidang lanjutan pra-peradilan jilid kedua yang diajukan oleh Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya. Adapun poin-poin ataupun apa saja isi dari persidangan hari ini, sidang hari ini digelar menjadi 2 sesi, di mana sesi pertama dilakukan pada pukul 9.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan jawaban dari Polda Metro Jaya selaku termohon, dan di depan hakim pihak kepolisian secara tegas menolak semua tudingan Roy Suryo. Polisi tadi menegaskan bahwa status tersangka dan juga surat perintah penyidik untuk Roy Suryo ini sudah sah secara hukum. Kemudian pada sesi kedua dilanjutkan pada pukul 14.00 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan replik ataupun tanggapan balik dari tim hukum Roy Suryo. Lewat kuasa hukumnya yakni Refli Harun, pihak Roy Suryo menilai bahwa pasal UU ITE yang dianggap pihak kepolisian dianggap salah alamat ataupun melanggar hukum, sehingga pihak kuasa hukum dari Roy Suryo sendiri meminta hakim tunggal yakni di sini Ketut Darpawan untuk membatalkan status tersangka tersebut. Langkah ini diambil setelah sebelumnya pada sidang pra-peradilan jilid pertama yang dilakukan pada tanggal 7 Juli 2026 lalu, Roy Suryo menang sebagian, di mana pada saat itu hakim menyatakan bahwa prosedur penangkapan dan juga penahanan dari Roy Suryo yang dilakukan oleh pihak kepolisian dinyatakan tidak sah. Pada sesi kedua sidang kali ini, tim hukum Roy Suryo juga mengungkapkan bahwa adanya kekeliruan data dari jawaban polisi yang menyebutkan bahwa pelimpahan perkara dilakukan pada tanggal 19 Juni, padahal yang sebenarnya pelimpahan dilakukan pada tanggal 22 Juni. Pihak kepolisian diketahui sempat mengajukan koreksi ataupun
konvoy pasca replik dibacakan, namun hal tersebut dinyatakan telah terlambat oleh pihak kuasa hukum Roy Suryo. Dan untuk agenda selanjutnya setelah sidang replik duplik selesai hari ini, sidang akan dikebut pada Selasa esok dengan agenda pembuktian dari pihak. Halo sahabat politik, selamat datang kembali di saluran ini. Pada kesempatan kali ini, kita telah bersama-sama menyaksikan sebuah tayangan cuplikan video yang sangat menarik dan syarat akan isu-isu kritikal. Sebelum kita membahas lebih mendalam mengenai dinamika dan isu hangat yang sedang menjadi sorotan publik saat ini, saya mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian untuk berkenan memberikan tanggapan di kolom komentar serta menekan tombol subscribe. Hal ini sangat penting agar Anda senantiasa mendapatkan pembaruan informasi yang relevan, faktual, dan mendalam dari kami. Melalui cuplikan tayangan yang baru saja kita simak, terlihat jelas beragam respon serta pandangan kritis yang disampaikan oleh masyarakat netizen terkait polemik ini. Pada kesempatan ini, mari kita kaji dan ulas secara seksama beberapa poin tanggapan publik untuk memahami bagaimana aspirasi serta pandangan dan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Poin pertama, aspirasi penegak hukum dan keadilan. Akun Sutarto merespon dengan tegas mendesak pihak berwenang untuk melakukan penindakan hukum terhadap keluarga pihak terkait secara adil dan transparan. Akun Petangko menyatakan dukungannya secara penuh terhadap gerakan penegak kebenaran dan keadilan demi kepentingan umum. Akun Masadi menyampaikan harapannya agar tatanan pemerintahan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat dapat segera direformasi secara mendasar. Akun Arifin menegaskan pandangannya bahwa seluruh bentuk kebohongan publik pada akhirnya akan terungkap seraya mengecam pihak-pihak yang dianggap telah merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Poin kedua, kritik terhadap tata kelola dan pengawasan aparat. Akun Shopping yang Irfan menyoroti aspek kesadaran publik yang kian meningkat. Mereka menekankan bahwa masyarakat saat ini semakin cerdas dalam menilai situasi politik yang tidak mudah terpengaruh oleh pembagian bantuan sosial secara mendadak. Akun Mardian dari Bengkulu serta akun Sriono memberikan kesentilan tajam terkait simbol-simbol kekayaan atau perlindungan fisik yang diduga digunakan untuk menyembunyikan aset hasil tindak pidana korupsi. Akun Saji Iman Sutrisno dan Bambang Sukisno secara berurutan menyuarakan pentingnya tindakan nyata untuk membongkar fasilitas tersembunyi yang diduga menyimpan dana hasil korupsi, menyita seluruh aset negara yang disalahgunakan serta mengembalikan supremasi hukum di tanah air. Poin ketiga, harapan reformasi dan kesadaran bernegara. Akun Martiana dan Bunga Matahari menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan pemborosan anggaran negara demi kepentingan kelompok tertentu, seraya mendoakan agar perjuangan bangsa Indonesia senantiasa mendapat perlindungan Tuhan Yang Maha Esa. Akun Bung Julius dan Rosmani Manggasariwahi, pentingnya pemahaman seluruh elemen masyarakat mengenai kondisi bangsa saat ini. Mereka berharap agar penyelamatan aset negara serta penegakan hukum terhadap oknum aparatur negara yang dapat direalisasikan demi kesejahteraan rakyat yang masih berada di bawah garis kemiskinan. Baiklah teman-teman, tidak kalah menariknya komentar-komentar dari teman-teman kita netizen. Mari kita bacakan satu persatu. Teman kita Berkah Berbagi berkomentar, ya Allah, lindungilah para pejuang keadilan demi rakyat kecil Indonesia. Teman kita Putra Jaya berkomentar, bersatu tegakkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Teman kita Joko Jakarlolo berkomentar, bangkit dan lanjutkan buat besar demo. Kita kompak, setiap kota kompak pasti hancur. Teman kita Heri Barkot berkomentar, semakin hancur negara ini. Teman kita Rojikin berkomentar, hancurkan apa yang telah Jokowi lakukan, mendukung demo mahasiswa.
Teman kita Abang Nick berkomentar, wajib musnahkan otak koruptor berjemaah. Bila lembaga hukum tersuap rakyat, wajib mengusut. Teman kita Erianto berkomentar, ya Allah tunjukkan kebenaran. Kita lanjut, teman kita Zulzet berkomentar, saatnya semua koruptor dibasmi. Kita lanjut, teman kita Eli Dasma berkomentar, aneh bangsa Indonesia telah direndahkan, diremehkan oleh ijazah palsu. Di mana harga diri negara ini? Teman kita Fatimah Zarwah berkomentar, mantap bos, duitnya dibangker. Teman kita Sri Tuti berkomentar, sabar ada batasnya, biar paham seperti apa kondisi rakyat saat ini. Teman kita Soeharto berkomentar, yuk bergerak sekarang, rakyat untuk kemajuan negara. Kita lanjut, teman kita Beban Timo berkomentar, kezaliman tidak mengalahkan kebenaran, pasti hancur. Teman kita Pak Sugeng berkomentar, cari gergaji besi. Teman kita Ngepswek berkomentar, waduh rupanya Jokowi sudah persiapannya rupanya, wah sadar diri aja, akui aja apa adanya. Teman kita Ade Rahmat berkomentar, tangkap saja. Teman kita Rahel Justosoid berkomentar, sudah nyerah sama rakyat. Teman kita Kusumen berkomentar, Allahu Akbar. Teman kita Tono Dumartono berkomentar, rakyat Solo marah karena dizolimi JKW. Teman kita Johari berkomentar, alhamdulillah. Teman kita Hartun Sumberber berkomentar, Prabowo tidak berani mengambil keputusan karena dia hanya macam sirkus. Teman kita Nurma Basi berkomentar, semoga pejuang dilindungi Allah, selanjutnya perjuangan ini akan berlangsung secara damai. Teman kita Rahardin berkomentar, rakyat harus bersatu karena yang dipakai keluarga itu uangnya rakyat, jadi kita harus menghancurkan rumahnya. Teman kita Rini Hawil berkomentar, hancurkan para dajjal dan kroninya, termul adili Joko Widodo dan kroni-kroninya. Teman kita Yevina berkomentar, kegelapan habis terang terbit. Teman kita Supreman berkomentar, kalau aparat tak patut hukum, rakyat juga melanggar hukum. Teman kita Rusmini berkomentar, Jokowi tidak pantas terima uang pensiun dari rakyat. Geledah rumahnya pasti banyak harta karun di sana. Teman kita Pini Helman berkomentar, maju terus demi negeri kita. Teman kita Andeu Malnizara berkomentar, hajar dengan eksavator aja biar cepat terbuka pagar tersebut. Teman kita Bambang Dipresetio berkomentar, alhamdulillah jika Joko Widodo benar-benar didemo, kalau bisa seret sampai mulutnya sekalian nggak bisa ngomong soal ijazah. Teman kita Ilham Masih Nojo berkomentar, buka bunkernya, kalau aja ada duitnya ambil bagian-bagian, hancurkan semuanya. Teman kita Mau Naun berkomentar, wih mantap banget tuh, oke soal hip dan tidak kasihan. Teman kita Masa Jutnya berkomentar, perjuangan kebenaran, semoga sukses dan lancar, seret Jokowi perusak bangsa. Teman kita Nursid Gultom berkomentar, akhirnya terjadi juga. Teman kita Koko Wiharsono berkomentar, turunkan Prabowo. Teman kita Darso B berkomentar, susah amat sih ngadilin orang satu ini. Teman kita Warwuyono berkomentar, lawan semua bentuk kezaliman. Teman kita Muadin Caca berkomentar, setuju banget. Teman kita Bang Dodidoni berkomentar, lanjut terus generasiku. Teman kita Prapis Nuno berkomentar, hancurkan. Teman kita Saflia berkomentar, lindungi mereka ya Allah. Teman kita Siti Warsida berkomentar, sehat selalu pejuang bangsa.
teman kita Wula-Wulayan berkomentar yang luar biasa. Seorang mantan pejabat seharusnya punya moralitas yang tinggi, apalagi seorang mantan presiden. Teman kita Tapanan berkomentar, betul, berefort terus biar kapok. Teman kita Seven Liombing berkomentar, panggil tukang las, semprot pakai api, putus itu pagar itu. Teman kita Anang Sandroni berkomentar, satu cara merubah kebiadaban Jokowi saat jadi presiden adalah dengan revolusi adili Jokowi. Dialah yang membawa bangsat negara ini. Teman kita Aderotet berkomentar, mantap, lanjut. Teman kita Yusman berkomentar, terima kasih rekan pejuang yang sangat saya apresiasi. Perjuangan teman-teman semoga dilindungi Allah SWT. Doa kami selalu menyertaimu. Demikianlah pendapat daripada teman-teman kita netizen dan teman-teman netizen semuanya. Mari kita kawal terus politik negara kita ini supaya menjadi negara yang paling baik dan benar-benar negara demokrasi. Salam NKRI harga mati.